Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma wa razukna fahma. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Nah, apa sih adab itu? Nah, adab itu adalah norma atau aturan yang mengenai sopan dan santun yang didasarkan atas aturan agama. Nah, biasanya adab ini digunakan untuk bergaul antar sesama, antar masyarakat, dan antar teman dan sebagainya. Nah, kenapa sih dalam berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum itu harus ada adabnya? Karena Islam mengajarkan adab ataupun akhlak yang mulia bagi setiap hambanya. Dan sebagaimana pedoman Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya sudah dijelaskan bahwa umat Islam harus memiliki akhlak yang baik sehingga menjadi sebaik-baiknya manusia. Nah, jadi sangatlah penting kita mempelajari tentang adab tersebut. Terkadang ada yang lupa. Contoh nih dalam berpakaian kurang diperhatikan kesopanannya. Contoh baju yang kekurangan bahan. Karena dalam berpakaian itu sudah sesuai atau belum dengan syariat yang diajarkan oleh Islam atau belum, terus sudah menutup aurat ataukah belum. Nah, jadi itu sangatlah penting kita tahu adab tersebut. Nah, di sini adapun adab berjalan. Nah, adab berjalan itu ada tenang dan sopan. Tenang dan sopan itu dalam berjalan maksudnya tidak jelalatan. Kita harus dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa dalam berjalan. Yang kedua, badan lurus, kepala sedikit menunduk. Nah, jika tidak ada sesuatu yang diperlukan, membuka badan dan menundukkan kepala karena ingin menghormati orang-orang tertentu, seperti orang yang tua dari kita. Kita harus menundukkan kepala, terus bilang permisi, gitu. Dan yang ketiga ini, tidak berjalan sambil makan. Meskipun makan makanan kecil, tidak diperkenalkan makan sambil berdiri. Nah, jadi kalau kita makan snack-snack kecil, kita itu harus harus duduk ya, nggak boleh sambil berdiri. Terus yang selanjutnya ini ada berpakaian menurut Islam. Yang pertama, menata niat berpakaian seperti bismillah ya. Yang kedua, model pakaian sesuai jenis kelamin. Nah, seperti kalau misalkan nih laki-laki pakai peci, terus sarung gitu. Terus kalau perempuan pakai jilbab, terus gamis, rok gitu ya. Terus yang ketiga ini tidak berpakaian yang glamor. Misalkan di pengajian dia mewah banget, terus pakai emas yang berlebihan. Pokoknya kita harus menyesuaikan tempat ya. Terus yang keempat ini ada berpakaian sesuai usia. Kita harus menyesuaikan usia kita, menyesuaikan berpakaian di usia kita ya. Terus yang terakhir ada berpakaian menutup aurat. Menutup aurat itu agar kita terhindar dari kejahatan dan kerusakan. Terus di sini ada adab makan dan minum menurut Islam. Nah, yang pertama ini membaca doa. Seperti bismillah, terus membaca doa sebelum makan. Terus yang kedua ini makan makanan yang halal. Jadi menurut Islam itu kita harus melihat makanan itu halal ataukah belum. Dan yang ketiga ini makan dan minum dengan duduk. Kita tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Jadi kita duduk ya kalau makan dan minum. Dan yang keempat menggunakan tangan kanan. Kita tidak boleh makan dengan tangan kiri. Kita harus menggunakan makan tangan kanan. Karena yang baik-baik itu kita menggunakan tangan kanan. Dan yang kelima ini tidak sambil bicara.
biar nggak tersedak ya kalau makan. Jadi kita makan, yaudah makan, nggak boleh sambil ngobrol. Dan yang keenam, tidak mencela makan dan juga minum. Itu contohnya seperti kalau misal nih makanan ini nggak enak, kita nggak boleh mencaci makanan itu di depan makanan yang kita makan. Jadi kita tidak boleh mencela makan dan minuman. Dan yang ketujuh, makanan mulai dari pinggir dulu baru ke tengah. Terus yang kedelapan, tidak meniup-niup makanan. Dan yang kesembilan, makan dan minum tidak terlalu kencang. Jadi kita kalau makan dan minum itu tidak boleh tergesa-gesa biar nggak tersedak. Jadi kita kayak yaudah santai gitu makan makanannya, menikmati makanan tersebut. Nah yang ke-10, mengakhiri makan dengan bacaan alhamdulillah. Dan di sini ada pun hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Nah, yang pertama ini semakin mantap menjadi orang Islam. Jadi kita tahu kan ada berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum seperti apa. Jadi kita tahu. Nah, yang kedua, menjadikan kita semakin santun dan beradab. Dan yang terakhir, memperoleh kepuasan batin dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita tahu beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Jadi gimana anak-anak, apakah sudah paham tentang adab berpakaian, berjalan, makan, dan juga minum? Baik, jadi intinya adab itu sangatlah penting bagi kita setiap hari ya. Jadi kita kayak adab itu tata cara yang dilakukan setiap hari. Jadi itu sangatlah penting bagi kita. Nah, baik segitu dulu dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.